Hai Setpiser, ketemu lagi dengan gua di Setpis, rumahnya fans sepak bola. Hari ini gua akan ngebahas mengenai naturalisasi yang lagi rame diperbincangkan di mana-mana ya. Bahkan sampai anggota dewan aja ngasih pandangan nih tentang naturalisasi. Yang gue pengen bahas adalah sebenarnya sepenting apa naturalisasi buat timnas kita. Kita tahu nih yang lagi merebak isunya mengenai naturalisasi Jordi Amat. Nah, ini bakal lanjut atau batal. Proses naturalisasi Jordi Amat ini sebenarnya udah masuk tahap akhir, tinggal nunggu waktu aja. Nah, tapi publik kita heboh karena berita Jordi Amat ini akhirnya bergabung dengan klub di Liga Super Malaysia, yaitu Johor Darul Takzim. Kenapa netizen kita heboh? Karena banyak dugaan sebenarnya bahwa Jordi Amat ini melakukan naturalisasi menjadi pemain Indonesia hanya untuk mendapatkan spot kuota pemain asing ASEAN di JDT ya. Karena di JDT kalau gue nggak salah ada pemain asing bebas, pemain asing Asia, dan pemain asing ASEAN. Nah, kuota slot yang lain udah penuh, yang tersisa hanya kuota pemain ASEAN. Nah, dengan menjadi warga negara ASEAN, Indonesia gitu, ditengarai gitu, Jordi Amat bisa berkarir di JDT. Nah, ini yang bikin publik kita geram sebenarnya, karena menilai bahwa Jordi hanya memanfaatkan situasi ini gitu. Nah, akhirnya ini semakin besar karena anggota Komisi 10 ya, DPR, Pak Saiful Huda, salam Pak, ini memberikan pendapatnya melalui akun IG pribadinya bahwa beliau setuju untuk membatalkan proses naturalisasi Jordi Amat. Bahkan ada beberapa akun bola juga di IG kalau kita lihat sampai membuat petisi untuk membatalkan proses naturalisasi ini. Walaupun sebenarnya semua tuduhan ini, kalau teman-teman saya bisa lihat, sudah diklarifikasi ya oleh Jordi Amat yang menyebutkan bahwa keputusannya untuk bermain di JDT itu sebenarnya untuk beradaptasi dengan sepak bola Asia. Kalau gue sih lihat bahwa yang pertama ya, keputusan Jordi Amat mau main di klub mana ya, itu sebenarnya adalah sepenuhnya hak dia ya. Walaupun ya kemarin PSSI pun menyampaikan bahwa mereka sebenarnya berharap Jordi Amat tetap main di Eropa, tetap ada di level kompetisi Eropa. Tapi Jordi sendiri bilang bahwa kepindahannya ke JDT adalah karena dia ingin beradaptasi. Ya, dan alasan ini sebenarnya kurang bisa diterimanya oleh publik Indonesia karena Jordi memutuskan main di klub Malaysia yang kita tahu JDT itu merupakan klub yang banyak pemain asingnya, klub yang memang super kaya ya. Nah, ini yang dicurigai oleh publik Indonesia. Tapi kalau kita lihat alasannya Jordi sebenarnya cukup masuk akal karena ketika dia dulu main di Eropa, sekarang dinaturalisasi Indonesia, ini perbedaan antara sepak bola Eropa dan Asia kan pendekatan permainannya beda ya, sehingga dia perlu beradaptasi. Ditambah kalau gue lihat, apa iya pemain yang sudah lama berkompetisi di Eropa malah melintang di La Liga gitu ya, sampai pinginnya main di Asia, sampai ngebet pakai cara naturalisasi, sampai memanfaatkan proses naturalisasi. Terlebih kalau kita lihat klub yang dipilih oleh Jordi, JDT, ini memang salah satu klub bagus di Asia karena mereka main juga di Liga Champions Asia. Bahkan saat ini kalau gue nggak salah masih stay di 16 besar Liga Champions ya. Johor juga punya fasilitas dan infrastruktur yang salah satu yang paling bagus di Asia. Bahkan Jordi sendiri bilang dia belum pernah lihat yang seperti ini gitu. Tentu saja dengan alasan-alasan tadi ya, dan untuk beradaptasi dengan situasi di Asia, serta menjaga level permainan, rasanya sah-sah aja bahwa Jordi berkompetisi di Liga Super Malaysia. Menurut gua kenapa kita harus kesel ya kalau Jordi main di Malaysia? Dengan mengesampingkan bahwa Malaysia ini adalah rival abadi kita di sepak bola gitu ya. Mungkin saja alasan Jordi bisa kita terima bahwa pure ini adalah untuk kelanjutan karirnya di Asia. Karena dia state kemarin bahwa berat buat dia untuk meninggalkan Eropa dan dia akan coba petualangan yang baru gitu. Terlebih kalau kita lihat ya, Liga Malaysia juga kalau gue bilang ya, itu masih lebih bagus sebenarnya dibanding Liga kita. Bahkan kalau teman-teman dulu ingat Jackson F. Tiago, Rahmat Darmawan ya, yang pernah juga ngelatih di Liga Malaysia, bilang bahwa Malaysia punya fasilitas dan infrastruktur yang lebih bagus dibanding kita. Mungkin ya kita boleh marah, ya kita boleh kecewa kalau suatu saat Jordi dapat panggilan timnas dan dia nolak, bisa kita pulangin aja tuh. Ini tapi Jordinya kan belum aja main gitu ya, belum aja main dan proses naturalisasinya juga belum selesai. Nah, tapi kalau kita mau bahas lebih dari pandangan yang lebih besar ya, sebenarnya sepenting apa sih naturalisasi buat timnas kita? Yang pertama, naturalisasi rasanya bisa memperkaya pilihan dan bisa menaikkan kualitas tim.
Kalau kita tahu kan naturalisasi Jordi Amat ini diinisiasi oleh Sinteyong ya, karena STY yakin bahwa kualitas timnas dengan pemain naturalisasi at least bisa terangkat. Kita juga kemarin sempat lihat performanya Mark Klok ya di kualifikasi Piala Asia ya, cukup bagus untuk menyeimbangkan permainan timnas. Dia bisa jadi jenderal lapangan tengah, dan ngomongin Jordi dengan segudang pengalaman yang dimiliki, kita harapkan dia bisa menaikkan level timnas kita untuk berbicara khususnya di pentas Piala Asia 2023 nanti. Kita harus sadar ya bahwa pemain naturalisasi, bahkan pemain Indonesia ya sekalipun yang meniti karir di luar negeri gitu, itu punya kontribusi yang cukup besar buat timnas. Saat ini Asnawi ya main di kasta kedua di Liga Korea, Arhan ya walaupun gua nggak tahu sudah main belum. Elkan Bagot ya kita tahu di Ipswich, ada Egy, Witan, kemudian Sadil ya. Pemain-pemain ini kalau kita lihat kan bisa mengangkat performa timnas. Jadi kenapa kita harus skeptis dengan Jordi yang memilih berkarir di Liga Malaysia? Bahkan kalau kita ingat di AFF 2010 waktu kita masuk final dan kalah oleh Malaysia, pemain timnas yang punya kontribusi besar itu Christian Gonzalez. Bahkan pemain Uruguay ini sama sekali nggak punya darah keturunan Indonesia. Kalau gua nggak salah kan Jordi punya keturunan Makassar ya. Ini juga nggak sejalan dengan perkataan Pak Saiful Huda sebenarnya yang mengatakan bahwa kita harus menghentikan proses naturalisasi ini. Karena kita mempunyai banyak bakat di seluruh penjuru tanah air. Gue sepakat ya. Dengan itu gue sepakat. Kita mempunyai banyak bakat di seluruh penjuru tanah air. Tapi sekali lagi, apa iya kita punya infrastruktur yang memadai, kita punya pembinaan usia dini yang bagus, sehingga bakat-bakat yang besar ini Pak, itu bisa jadi barang jadi. Apakah PSSI, apakah LIB sudah melakukan tugas-tugas ini dengan maksimal? Gue rasa salah satu alasan naturalisasi tadi adalah oke lah kita punya bakat ya, tapi pemain naturalisasi ini diharapkan udah jadi barang jadi kan, sehingga mereka bisa bawa pengalaman mereka, bisa bawa kualitas bermain mereka gitu ya. Itu yang sebenarnya mungkin belum cukup dari pemain timnas kita. Jadi sekali lagi kalau bicara bakat besar Indonesia, gue percaya itu. Tapi ya seringkali bakat kita ini kepentok, akhirnya nggak jadi karena tadi penjejangan pembinaan dari usia dini sampai pemain ini menjadi pemain profesional itu belum beres gitu ya. Itu belum beres. Ditambah infrastruktur kita ya itu juga belum memadai ya kan. Come on lah, kita dukunglah STY, kita dukung PSSI ya. Gue rasa mereka tahu apa yang terbaik buat timnas kita. Menurut gue naturalisasi Jordi Amat nggak perlu selalu jadi persoalan besar gitu ya. Menurut gue kita harusnya bisa dapat sesuatu dari dia ya, yang pernah ngebela timnas Spanyol, U17, pernah setim sama Carvajal, Morata ya kan. Nah untuk membela timnas kita, dan gue yakin dengan STY saat ini bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaik dari pemain-pemain yang ada termasuk Jordi Amat. So, buat gua naturalisasi yang dibutuhkan Indonesia perlu kita cermati ya. Kalau memang oke kita dukung. Nggak ada alasannya untuk kita menghentikan proses naturalisasi. Mungkin itu dari gua Setpiece kali ini. Sampai ketemu lagi di ulasan selanjutnya. Salam Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpicer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.